Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang kedua dari kajian kita, yaitu dengan tema ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih, yang mana tema ini kami ambil dari sebuah kitab yang berjudul Khudh Aqidatak Minal Kitabi Was Sunnati As-Sahihah. Ambillah akidahmu dari sunnah yang sahih, dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang hak Allah terhadap hambanya. Ini kitab dia dalam bentuk tanya jawab ya. Jadi penulis di sini membagi judul-judul dari kitab ini, kemudian dalam pembahasannya dia dalam bentuk tanya jawab. Yang kemarin kami tidak bacakan, langsung kami paparkan. Namun malam hari ini kami bacakan insyaallah. Dari judul Haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah terhadap hambanya. Kemudian beliau mengatakan, limadza khalaqanallahu, limadza khalaqanallahu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kemudian beliau berikan jawaban, khalaqana lina'budahu, Allah menciptakan kita agar supaya kita beribadah hanya kepadanya. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menyebutkan dalilnya, karena memang judul dari kitab ini adalah yaitu perintah untuk mengambil akidah itu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka ketika di sini beliau menyebutkan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan, maka tentunya harus disebutkan dalilnya. Dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Maka beliau katakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi surati Adz-Dzariyat, di dalam surah Adz-Dzariyat. Di sini beliau tidak sebutkan ayatnya, namun kami mengingatnya bahwasanya ayatnya adalah ayat 56. Di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Dan ini jelas tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah agar supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Dijelaskan dalam syarah Salasatul Usul oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya makna liya'budun yaitu agar supaya mereka beribadah kepadaku, maknanya di sini adalah yuwahhiduni, yaitu agar supaya mereka mentauhidkan aku, yaitu memurnikan ibadah hanya kepadaku. Maka makna ibadah di sini adalah yaitu pemurnian seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah saja, dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, tidak mencampur adukan sesuatu apapun juga dari ibadah tersebut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini sebagaimana judul Haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah terhadap para hamba, maka di sini beliau menyebutkan dalilnya. Kata beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba adalah agar mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan ini sudah kami jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya panjang lebar tentang hadis ini. Hadisnya adalah hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Mu'ad menceritakan bahwasanya beliau duduk atau berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, hewan tunggangan himar, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, apa yang kau mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui. Maka kemudian beliau menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya adalah yaitu para hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak melakukan kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yusyriku bi alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, ya, ma hiyal ibadatu. Apa itu ibadah? Ya. Karena tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Maka apa itu ibadah? Ya, maka beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli. Di sini beliau mengatakan lima yuhibbuhullahu. Yang seingat hafalan saya adalah ini adalah merupakan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Ya, di sini beliau katakan al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu, ya, minal aqwali wal a'mali wal af'ali. Ya. Namun ini secara makna adalah sama, ya, walaupun lafadznya berbeda. Kalau yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali. Ya. Baik itu berupa perkataan-perkataan maupun amalan-amalan. Ya. Al-zahiratu wal batinah, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini makna ibadah. Ya, di sini beliau memberikan contoh dari ibadah adalah kadduai wassalati wadzabhi wa ghairiha, seperti doa, ya, salat, sembelihan dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis ibadah. Ya, apakah itu dia ibadatun badaniyah atau ibadatun qalbiyah? Karena ibadah itu terbagi menjadi dua, ada namanya ibadatun badaniyah, ibadah anggota badan, dan ibadatun qalbiyah, itu ibadah hati. Ya, ibadatun badaniyah seperti salat, puasa, zakat, haji, ya, dan lain-lain sebagainya dari amalan-amalan anggota badan, dari ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Adapun ibadah hati, ya, seperti ar-raja, itu berharap kepada Allah, al-khauf, ya, al-khasyah, khauf itu dia takut kepada Allah. Kemudian khasyah, ya, itu takut yang didasari dengan ilmu. Kemudian apalagi tawakkal, bersandar hanya kepada Allah, ya. Kemudian niat itu adalah merupakan ibadah hati, ya. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan dalil dari apa yang beliau sebutkan di sini tentang definisi ibadah, ya. Definisi ibadah yang beliau sebutkan di sini, beliau sebutkan dalilnya. Qala Allah Ta'ala, kata beliau Allah berfirman, "Qul
katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, ini suratul An'am. Dalam surah Al-An'am kata beliau, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ya, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku adalah lillahi rabbil alamin, adalah untuk, ya, Rabb al-alamin, Rabbnya alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang beliau sebutkan adalah merupakan contoh-contoh daripada ibadah, mulai dari salat, kemudian sembelihan, ya, hidup dan mati, itu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadilah dia sebuah ibadah, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi dan mencintai amalan tersebut bersama dengan orang yang melakukannya. Maka ini adalah merupakan ibadah. Kemudian dalam hadis, ya, kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, hadisnya, ya, kata beliau, wa ma takarraba, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini hadis disebut dengan hadis qudsi, ya. Disebut dengan hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, namun tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala berupa hadits qudsi ini langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau dia Al-Qur'an semuanya lewat malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang bawa, ya, dan sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun hadits qudsi itu tidak. Ya, banyak perbedaan antara hadits qudsi dan Al-Quran, ya. Namun persamaannya adalah sama-sama dia firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbedaannya banyak sekali. Pertama, ayat Al-Quran kalau dibaca oleh seorang mukmin maka menjadi ibadah. Maksudnya membaca Al-Quran itu adalah ibadah, bernilai ibadah. Tapi membaca hadits qudsi dia tidak bernilai ibadah. Ya, membaca Al-Quran keutamaannya banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Sedangkan membaca ayat kursi di dalam hadis Nabi SAW, sedangkan membaca hadits qudsi itu, ya, tidak terdapat keutamaan sebagaimana yang didapatkan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran kata Nabi SAW, ya, dalam satu huruf itu dia bernilai satu pahala, bahkan dikalikan 10, bahkan sampai dikalikan tak terhingga. Bahkan membaca alif lam mim itu tidak dikatakan membaca satu huruf. Maka Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Ya, walakin alifu harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maka tetapi alif satu huruf, ya, lam satu huruf dan mim satu huruf. Ini Al-Quran. Tapi kalau hadits qudsi tidak seperti itu. Ya. Kemudian perbedaan yang lain bahwasanya hadits qudsi Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan lewat perantaraan malaikat Jibril. Sedangkan hadits qudsi langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara Al-Quran dengan hadits qudsi, bahwasanya hadits Al-Quran adalah dia adalah merupakan sesuatu yang pasti sahih, tidak diragukan kesahihannya. Ya, itu Al-Quran. Kalau bilang kata Al-Quran, oh ya Al-Quran ini dhaif, ya, atau dia bilang oh ini
ada derajat-derajatnya. Kalau hadis kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada hadis sahih, di bawahnya hadis sahih, hadis hasan, di bawahnya hadis hasan ada hadis dhaif, di bawahnya hadis dhaif ada hadis munkar, hadis maudhu, palsu. Ya. Seperti itu. Nah, Al-Qur'an tidak seperti itu, semuanya sahih. Ya. Sedangkan hadis qudsi ya, dia bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang dia sahih, ada yang dia dhaif, ada yang dia hasan, ada hasan li ghairi dan seterusnya. Ya. Bermacam-macam derajatnya. Nah, dan hadis yang kita baca ini, hadis qudsi yang kita baca ini adalah merupakan yang derajatnya adalah sahih. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma iftaradtuhu alaihi." Ya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dari perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Di sini di mana sisi pendalilannya bahwasanya kaitannya dengan ibadah, yang mana kan beliau di sini membawakan definisi ibadah. Kemudian menyebutkan dua dalil ini. Ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am yang sudah kita bacakan tadi, sudah jelas sisi pendalilannya, dan kemudian yang kedua ini hadits qudsi ini. Ya. Yaitu sisi pendalilannya adalah yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini seorang hamba itu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah wajibkan. Ya, terhadapnya. Menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada seorang hamba itu adalah merupakan ibadah. Iya. Iya. Dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya, ketika hambanya melakukannya, maka itu akan menjadikan Allah mencintai dia, mencintai amalan tersebut, dan juga mencintai orang yang melakukan amalan tersebut. Maka ini adalah ibadah. Ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahiratu wal batinah. Jadi ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu, ya, segala sesuatu dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa perkataan ataupun berupa perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, kemudian yang berikutnya beliau mengatakan kaifa na'budullah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Nah, ini sudah dijelaskan bahwasanya tujuan kita Allah ciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Tinggal bagaimana cara beribadah? Ya. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Di sini beliau jelaskan. Ada tata cara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kama amarana Allahu wa rasuluh. Jadi tata cara beribadah itu adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Jadi ibadah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Jadi bukan kita buat-buat sendiri tata cara beribadah sesuka hatinya kita. Ya, harus ada tuntunannya, harus ada dalilnya. Ya, harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dari mana kita mengetahui bahwasanya ini ibadah ini diperintahkan, ibadah ini tata caranya seperti ini dan seterusnya? Itu yang dicontohkan, itu yang dituntunkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita melihat dari Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kita bisa mengetahui. Maka di sini beliau katakan kama amaranallahu wa rasuluh. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita. Itulah tata cara beribadah yang benar. Itulah tata cara ibadah yang benar. Terus beliau mengatakan demikian, harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Nah, beliau sebutkan di sini dalilnya. Ya, kata beliau, qala Allah taala. Ini dalilnya. Ya. Walaupun dalilnya ini adalah walaupun dalilnya ini banyak sekali, tapi di sini beliau sebutkan saja dua, dan ini sudah cukup untuk mewakili seluruh dalil-dalil yang beliau tidak sebutkan. Ya, beliau sebutkan di sini adalah
Kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada ar-rasul. Ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada ar-rasul. Maksudnya di sini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sesuai, harus tunduk dan taat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Makanya di sini dilanjutkan firman Allah ini, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan, ya. Maksudnya membatalkan, menyia-nyiakan, menjadikan batal amalan kalian. Ya. Ini maknanya. Maka di sini diancam dengan wala tubtilu a'malakum, artinya adalah ketika seorang dia beribadah kepada Allah dan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan, maka itu amalannya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dari seluruh dalil-dalil ini dikumpulkan oleh para ulama kita ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka menyimpulkan bahwasanya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Ya, syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu dia beribadah, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, dalam ibadahnya itu dia tidak mengharapkan selain dari balasan dari Allah. Dia tidak mengharapkan balasan dari manusia. Iya, tidak sama sekali. Yang diharapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa janji-janji Allah kalau dia melakukan amalan ini, Allah sebutkan keutamaannya ini, itu yang diharapkan. Iya, bukan dari perkara-perkara, ya, dari perkara-perkara yang hanya merupakan dunia. Maka itu namanya ikhlas. Itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah muwafaqatu li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu walaupun seseorang dia ikhlas, tapi kalau dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu tidak diterima. Demikian juga seorang dia beribadah sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Maka antara ikhlas dan ittiba ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara satu yang lainnya. Artinya salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di sini alladzi khalaqal mauta wal hayata, itu zat yang menciptakan, ya, al hayata, kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu agar Allah menguji siapa di antara kalian, ya, yang paling baik amalannya. Nah, ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan ayyukum ahsanu amala, maknanya di sini adalah yaitu siapa yang paling baik amalannya di antara kalian adalah siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar. Ya. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling benar? Yang paling ikhlas yang dia betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah, dan yang paling benar adalah yang betul-betul paling cocok dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada rupa-rupa kalian, ganteng atau tidak, cantik atau tidak, ya. Dan juga Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat kepada hati-hati kalian dan juga kepada amalan-amalan kalian. Maknanya di sini ditafsirkan oleh para ulama, artinya Allah akan melihat kepada hati-hati kita dalam beramal apakah ikhlas atau tidak. Kemudian Allah akan melihat kepada amalan-amalan kita apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak.
Jadi dua perkara ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan setiap seorang hamba. Itu apakah dia ikhlas dan ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil yang pertama yang beliau sebutkan, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, ya, dan taatlah kalian kepada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Janganlah kalian menyia-nyiakan yaitu amalan-amalan kalian. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan dalil yang kedua. Kata beliau, waqala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari urusan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fa huwa raddun. Ya, maka amalan tersebut dia raddun, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadisnya ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam agama kami ini, ya, yang bukan dari agama kami ini, maka perkara baru tersebut telah tertolak. Artinya dikatakan perkara baru adalah perkara yang dari perkara agama yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilakukan oleh orang-orang yang hidup setelah, ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menjelaskan tentang amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut adalah merupakan amalan yang tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang kalau habis waktu, ya, kita 40 menit atau 30 menit, 30 sampai 40 menit. Habis waktu? Jam berapa tadi? Saya lupa juga jam berapa tadi mulai. Jam berapa? Jam 8 tadi. Tergantung Pak Ustadz saja. Kalau misalnya sudah, ya, kalau saya nanti kalau keenakan bicara sebentar jam 12 malam. jangan sampai jam 12 malam. Disesuaikan dengan 30 menit Ustaz. Ya. 30 menit sudah? Ah ya, kita cukupkan saja di insyaallah 30 menit saja. Tidak usah terlalu panjang-panjang, nanti kita khawatir bosan nanti jamaahnya. Biasanya begitu. Ya, kita tutup saja di. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.